Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. 5 gudang karpet dan mainan terbakar. Mayat membusuk ditemukan di rumah kontrakan. Tega, orang tua aniaya balita hingga tewas. Lima gudang yang berada di Pantai Indah Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang ludes terbakar. Angin kencang dan banyak barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Bahkan salah satu gudang diketahui menyimpan bahan-bahan kimia dan plastik yang sangat mudah terbakar. Sejumlah karyawan berhamburan keluar bangunan untuk menyelamatkan diri karena api dengan cepat membesar. Petugas Dinas Kebakaran Kabupaten Tangerang juga terkendala, yakni minimnya mata air di sekitar lokasi. Kebakaran diduga bermula dari gudang karpet yang sedang melakukan perbaikan dengan menggunakan mesin las. Percikan api diduga mengenai barang yang mudah terbakar dan langsung membesar. Sejumlah saksi mata mendengar bunyi ledakan dari gudang yang terbakar. Ini baru mainan, Blok FT. Kalau yang sebelumnya? Sebelumnya dari karpet. Karpet. Masih satu perusahaan atau beda? Beda. Beda. Iya. Itu saat aktivitas atau gimana mas kebakarannya? Kurang tahu saya Pak. Enggak, sudah ledakan terus ada api, ya udah sini semua. Salah satu pemilik gudang mengaku mengalami kerugian hingga miliaran rupiah karena sebagian besar barang hangus terbakar. Ya awalnya sih dari gudang karpet ya, di sebelah sana gudang karpet, nah terus merembet ke sini. Ini gudang mainan. Yang terbakar ada berapa gudang nih Pak? Kalau saya sendiri 3 gudang. Ya itu mungkin 5 gudang sama gudang karpet 5 gudang. 7 unit mobil pemadam kebakaran dan 40 personil diturunkan untuk menjinakkan api. Pemadaman memakan waktu hingga 3 jam. Pertama, memang ini angin cukup kencang, menambah besar api. Yang kedua, sumber air yang cukup jauh, sehingga kami agak sedikit kesulitan untuk sumber air dalam segi pemadaman, sehingga berdampak kepada pemadaman yang sedikit agak terhambat. Beruntung tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kasus kebakaran ini dalam penanganan kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Warga desa Jatimulya, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak digegerkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin laki-laki sudah membusuk di dalam rumah kontrakan. Penemuan berawal dari kecurigaan warga karena penghuni rumah kontrakan tidak terlihat 5 hari terakhir. Selain itu, warga juga curiga dengan bau tak sedap dari dalam kontrakan. Warga akhirnya membuka kontrakan dan menemukan penghuninya sudah tidak bernyawa. Tim Inafis Polres Lebak yang tiba di tempat kejadian perkara langsung melakukan identifikasi mayat. Selanjutnya jasad dibawa ke RSUD Aji Darmo untuk identifikasi lebih lanjut. Menurut Ketua RT setempat, penghuni kontrakan diketahui bernama Daniel Lumintang, 54 tahun, dan merupakan warga Bogor, Jawa Barat. Diperkirakan korban sudah menempati rumah kontrakan tersebut selama 3 tahun terakhir. Jadi mulanya saya dapat laporan dari warga, katanya ada warga kontrakan yang sudah 5 hari nggak keluar kontrakan. Terus saya cek langsung ke sini, terus saya masuk langsung ke kontrakannya ke lokasi. Kondisinya pintu tertutup, tapi lampunya nyala. Terus sepatu sama sandalnya udah masih lengkap di depan. Saya gedor-gedor nggak ada sahutan, tapi sudah tercium bau yang mencurigakan. Makanya saya langsung lapor ke Ramil. Identitas korban kalau kita lihat dari dia warga Bogor, umurnya sekitar 54 tahun, atas nama Daniel Lumeta. Kalau korban udah lama belum Pak? Kalau saya dengar dari RT itu kontraknya udah lama.
sudah sekitar 2,5 tahun yang lalu. Karena kondisi jasadnya yang rusak, diperkirakan penghuni kontrakan sudah meninggal lebih dari 3 hari. Polisi masih belum memastikan penyebab kematian. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Antisipasi pencurian hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha, sejumlah pedagang dan warga rutin melakukan patroli. Seperti yang dilakukan warga di Kampung Rangkong, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak. Dalam 1 pekan terakhir ini, hampir setiap malam kandang di kampung tersebut ramai oleh warga yang sedang ronda. Warga ini biasa berkumpul di kandang mulai dari pukul 10 malam dan berakhir saat pukul 5 pagi. Ronda di sekitar kandang dilakukan karena pada tahun-tahun sebelumnya pencurian hewan ternak marak terjadi menjelang Idul Adha. Menurut para pedagang, setiap malam warga dan pedagang yang melakukan ronda berjumlah 4 hingga 6 orang. Sebagian besar hewan ternak ini sudah dibeli oleh konsumen, namun masih dititipkan ke warga hingga 1 hari menjelang Lebaran. Kegiatan ronda ya dalam rangka mengantisipasi maraknya pencurian hewan kurban apalagi ini menjelang Idul Kurban. Jadi selalu dilaksanakannya ronda setiap malam untuk menjaga dan memastikan bahwa hewan-hewan kurban yang ada di sini tetap aman gitu. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pencurian hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha tidak kembali terjadi. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Puluhan pelajar dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pandeglang ditangkap anggota kepolisian Polsek Banjar karena diduga akan tawuran. Beberapa pelajar yang diamankan merupakan siswa yang baru saja mendaftar di SMK Negeri 2 Pandeglang. Mereka ditangkap di Desa Karyasari, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang. Polisi juga menggeledah tas dan barang bawaan lainnya. Polisi tidak menemukan senjata tajam dari para siswa. Polisi menangkap puluhan siswa setelah mendapat laporan dari warga yang merasa curiga dengan kelompok siswa yang diduga akan tawuran dengan pelajar lain. Yang mau tawuran ada 29 orang. SMK 2 Kadubanen. Pemeriksaan untuk sajam sementara belum ditemukan. Jadi pengakuan dari rekan-rekan remaja, jadi yang bawa sajam cuma dari lawan. Polsek Banjar akan memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa yang ditangkap agar siswa tidak melakukan hal serupa dan dapat diawasi oleh para orang tua. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.